والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, sahabat-sahabat, para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Miftahus Sudur karya dari Syekhuna Syekh Ahmad Shalihul Wafat Tajul Arifin. Terakhir kita masih membahas mengenai idmanul syayatin, masih membahas mengenai idna usyaitoni bizikrillah, cara untuk membuat merana setan-setan itu dengan cara bizikrillah, selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, at-tauhidu, ketauhidan. Tauhid yahriku syayatinal insi wal jinni. Tauhid itu bisa merobek, bisa membakar setannya jenis manusia maupun setannya dari jenis jin. Kata beliau, ketauhidan kita, ketauhidan itu dapat membakar setan-setan dari jenis manusia maupun setan-setan dari jenis jin. Setan itu dianggap sebagai sifat, sesuatu yang mengajak kepada keburukan, kira-kira itu namanya setan. Maka setan itu bisa manusia, bisa jin. Itu setan. Setan itu bukan makhluk tersendiri. Dia bukan satu jenis makhluk tersendiri, tapi dia lebih kepada diartikan sifat. Jadi manusia juga bisa jadi setan, jin juga bisa setan. Karena setan itu bukan makhluk kalau dalam pengertian ini gitu. Meskipun ada juga yang mengartikan setan itu ya makhluk, kayak orang umum melihat kuntilanak, apalagi itu pocong, genderuwo, itu dianggap setan itu. Itu setan yang nggak berbahaya itu. Yang berbahaya itu justru setan-setan yang ada pada manusia maupun setan-setan yang ada pada jin, itu yang lebih bahaya itu. Kalau orang kita sering nyebut kesel bakar, dasar setan gitu ya, dasar setan lu ini, itu sifat gitu. Nah, ketauhidan itu kata Pak Sahabat ini, ketauhidan itu dapat membakar setan-setan yang dari jenis manusia maupun setan-setan dari jenis jin. Kenapa? Li'annahu narun lisyayatin. Karena ketauhidan itu adalah api bagi setan. Jadi bisa membakar ya, bisa membakar. Dia bisa membakar setan karena tauhid itu bisa menjadi api bagi setan. Wa nurun lil muwahhidin, dan menjadi cahaya bagi orang-orang yang bertauhid. Untuk setan, baik setan manusia maupun setan jin, tauhid itu bisa membakar mereka. Sedangkan untuk orang yang sudah bertauhid, orang yang sudah punya keimanan, kalimat tauhid itu menjadi cahaya bagi mereka. Fakaifa taqulu, bagaimana mungkin kamu masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa fi qalbika kam ilahun, sedangkan di hatimu itu ada berapa Tuhan? Ini soal ketauhidan kata pakar sahabat. Bagaimana mungkin kamu ini ngucapin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah,
Sedangkan di hatimu itu kam ilah. Ada berapa Tuhan di hatimu itu? Kullu syai'in ta'tamidu alaihi wa tashiku bihi dunallah fahuwa sonamuka. Segala sesuatu yang kamu pegang, wa tasiku bihi, dan kamu percayai itu, dunallah selain Allah, fahuwa sonamuka, maka sesuatu itu menjadi patung, menjadi berhala bagimu. Jadi yang disebut dengan berhala, yang disebut dengan patung, sesembahan adalah segala sesuatu yang kamu pegang dan kamu yakini itu namanya sesembahan itu. Makanya kemarin kita bahas tuh di pengajian yang lalu itu, kita bahas Anda berpegang sama siapa sekarang? Berpegang sama harta atau berpegang sama Allah? Kan kemarin kita bahas itu kan. Engkau ini lebih apa? Engkau ini lebih tenang bawa dompet atau nggak bawa dompet? Bawa dompet, bawa handphone tentunya ya. Handphone kiris kan. Engkau ini nggak bawa handphone, terus kemudian handphonenya lowbat kalau lewat falas di iklan bola tuh kan. Dompet nggak bawa, handphone. Anda tenang nggak? Enggak. Tapi giliran Anda bawa dompet dan bawa handphone, terus isinya penuh, tenang nggak? Berarti kepercayaan kita ini dan kepegangan kita ini kepada siapa? Maka kata pengasahabat di sini, segala sesuatu yang kamu yakini, kamu pegang, dan kamu percaya itu selain Allah, fahuwa sonamuka, maka sesuatu itu menjadi sesembahanmu. Makanya tadi kata pengasahabat di sini, kamu ngucapin la ilaha illallah, itu di hatimu ada berapa Tuhan? Nah, tauhidnya la ilaha illallah ini untuk membuat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya zikirnya itu tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada siapapun yang menjadi gantungan di hati kita, tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang, yang kita bisa percayai, illallah, kecuali Allah. Orang kalau di hatinya sudah tidak berpegang kepada siapapun saja dan tidak mempercayai siapapun saja kecuali Allah, maka orang itu disebut dengan orang yang muwahhid, orang yang melakukan atau orang yang sudah bertauhid. La yanfa'uka tauhidul lisan ma'a syirkil qalbi, kata beliau. Tauhid lisan nggak akan bermanfaat bagimu kalau disertai siriknya hati. La yanfa'uka taharatul qalb ma'a najasatil qalbi. Seperti sucinya badan nggak bisa memberi manfaat kepadamu kalau disertai najisnya hati. Ini kata beliau begini, mulutnya ngucap, ya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ngucap, tapi hatinya masih ada syirik kolbi, maka ucapan itu gak ada hatinya. Kecuali itu memang masih dalam rangka kita berusaha untuk menjadi betul-betul tauhid. Tapi kalau kemudian zikirnya, ucapannya cuma di mulut saja, sedangkan hatinya masih ada sirik di hatinya ini, sirik kolbi di hatinya ini, maka tidak akan ada manfaatnya mulutnya ini. Seperti kata beliau, dia punya wudu, tapi hatinya penuh dengan kotoran, maka punya wudu dia tidak ada artinya apa-apa. Sama seperti ya dia punya wudu, kemudian sholatnya karena ingin pamer, karena ingin sombong, maka tidak ada artinya apa-apa itu dia. Jadi suci luarnya, dalamnya najis, nggak punya arti dia, nggak dilihat. Karena innallaha la yanzuru ila zawahirikum walakinallaha yanzuru ila bawatinikum. Allah itu nggak melihat zohirmu, Allah itu nggak melihat luarmu, casingmu, nggak melihat casingmu, tapi Allah lihat adalah batinmu. Jadi betapa ketauhidan itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat, penting, yang menjadi dasar bagi kita. Biar nanti
luarnya baik, dalamnya juga ikut baik. Jadi jangan ikut ke tren-tren modern. Yang penting casing, mau dalamnya kayak apapun, yang penting di casingin aja. Barang yang cuma 10.000, casingnya bagus, itu bisa jadi 1 juta itu. Karena casingnya itu bagus. Padahal isinya nggak ada apa-apa. Tapi barangnya bagus, casingnya nggak bagus, itu nggak ada yang mau orang, nggak ada yang mau apa namanya, nggak ada yang mau nyentuh, nggak ada yang mau ngelirik. Kecuali dia udah tahu persis barangnya. Ya meskipun yang paling tepat adalah casingnya bagus, dalamnya juga bagus. Mulutnya ngucapin zikir, hatinya juga bebas dari kesirikan. Al-muwahhidu yudni syaitanahu wal musriku yudnihi syaitanuhu. Al-muwahhidu orang yang sudah bertauhid, yudni syaitanahu, maka bisa membuat merana setannya. Orang kalau di hatinya sudah ada tauhid yang kuat, itu yang merana adalah setannya. Sedangkan wal musyriku, orang yang melakukan kesirikan, lawannya muwahhid, orang yang masih di dalam hatinya masih belum kuat tauhidnya, yudnihi syaitanuhu, dibikin susah sama setannya. Dibalik, orang yang tauhid ini membikin susah setannya, tapi orang yang belum bertauhid kuat dibikin susah sama setannya. Kita ini ngebikin susah setan atau kita yang bikin susah sama setan? Ini kan berarti kita ini masih muwahhid atau masih musyrik? Musyrik dalam artian yang tauhid ya. Jadi kita sering direpotin sama nafsu kita, sering direpotin sama setan kita, atau setan yang sering direpotin sama kita. Itu kan pertanyaan mendasar banget buat kita ini. Kita ini lebih sering ngikutin setannya, atau setannya yang kelabakan ngikutin kita ini. Karena kata beliau, orang yang tauhid itu setan pasti akan bikin susah setannya. Tapi kalau orang yang belum bertauhid, setan yang bikin susah. Al-ikhlasu lubbul aqwal wal af'al. Keikhlasan itu karena tauhid itu intinya adalah juga keikhlasan. Al-ikhlasu lubbul aqwali wal af'al. Keikhlasan itu esensinya ucapan dan perkataan. Setiap ucapan kita, setiap perkataan kita, esensinya itu adalah ikhlas. Kalau ucapan nggak ada ikhlasnya, nggak ada artinya. Perbuatan nggak ada ikhlasnya, nggak ada nilainya. Karena keikhlasan itu menjadi lubbul aqwali wal af'al. Dialah yang menjadi keikhlas, yang menjadi esensi yang menjadi sesuatu yang mendasar banget, menjadi sesuatu yang sangat dinilai dari perkataannya maupun dari perbuatannya. Ada orang berbuat sesuatu tapi nggak ikhlas, ya nggak ada nilainya. Ada orang mengucapkan sesuatu tapi nggak ikhlas, nggak ada nilainya. Ini yang dikatakan beliau, li'annaha iza khalat minhu kanat kisron bila lubbin. Karena ucapan atau perbuatan kalau kosong dari ikhlas, maka perbuatan dan ucapan itu kisron, seperti kulit, bila lubbin, tanpa isi. Ucapan tanpa ikhlas seperti kulit tanpa isi. Perbuatan tanpa ikhlas seperti kulit tanpa isi. Al-kisru la yasluhu illa linnar. Sedangkan kulit tidak layak kecuali untuk api. Yang dibakar itu kan kulitnya, yang diambil kan kulitnya. Anda makan durian, itu yang dipegang kulitnya apa duriannya, apa isinya. Anda makan rambutan, apa yang diambil? Kan isinya. Kulitnya dibuang, dibakar. Maka kata beliau ini, perbuatan atau perkataan
Kalau nggak punya nilai ikhlas di dalamnya, nggak ada nilai keikhlasan di dalamnya, maka seperti kulit tanpa isi. Sedangkan kulit itu tidak layak kecuali untuk api, untuk dibakar doang. Maksudnya apa? Orang yang mengucapkan sesuatu, orang yang berbuat sesuatu, di dalamnya nggak ikhlas, nggak layak apa-apa kecuali untuk dibakar. Makanya ada orang sholat, ada orang ibadah, kemudian gak ada ikhlasnya di sana, ya neraka dia. Ada orang berbuat kebaikan, tapi gak ada keikhlasan di dalamnya, ya neraka dia. Jadi kenapa? Karena kulit itu cuma untuk layak dibakar. Kata beliau ini seperti itu. Jadi betapa ikhlas ini menjadi esensi banget. Yang ikhlas ini tumbuh dari ketauhidan tadi. Dan kalimatnya adalah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu kalimatul tauhid wa kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid dia. Tauhidnya di mana? Yang nggak ada Tuhan selain Allah itu tauhidnya. Ikhlasnya apa? Ikhlasnya nggak punya tendensi apapun kecuali tendensinya adalah Allah. Bukan karena manusia, bukan karena materi, bukan karena makhluk, bukan karena jabatan, tapi illallah, karena Allah ini. Maka disebut dengan kalimatul ikhlas tadi. Yang ikhlas ini menjadi inti, esensi dari perbuatan dan ucapan kita. Bagaimana ada orang berbuat sesuatu, mengucapkan sesuatu, tapi kemudian gak ada ikhlasnya. Jadi betapa ikhlas ini hal-hal yang sesuatu yang sangat-sangat fundamental banget. Sangat-sangat fundamental banget. Baik, kalau ucapan kita sehari-hari dikasih sesuatu, benar nih ikhlas nih. Ikhlas. Yakin ikhlas. Ya ikhlas, jelas gitu ya. Ngomong ikhlasnya aja gak ikhlas gitu ya. Dipaksa. Ngomong ikhlasnya aja tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu. Bahkan satu dari ayat dari surah-surah Al-Quran itu disebut dengan surah Al-Ikhlas. Yang kalimat ikhlasnya tidak ada di dalam ayat itu. Kan cuma ada dua. Setidaknya ada dua nih ya. Di Quran ini nama surah, tapi namanya nggak ada di ayatnya. Itu Al-Fatihah. Nggak ada kalimat Al-Fatihah di surah Al-Fatihah, itu nggak ada. Terus kalau Al-Baqarah kan jelas ada Baqarahnya. An-Nas ada kata Rabbin Nas. Al-Falaq ada Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas, Qulhu, Al-Ikhlas kan nggak ada ikhlasnya di dalamnya. Kenapa kok nggak disebut dengan ayat Ahad atau ayat apa surah Al-Ahad atau surah Qulhu atau surah As-Somad misalnya, tapi disebut dengan surah Al-Ikhlas? Kenapa? Karena isinya ayat itu adalah ketauhidan. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini soal ketauhidan ini. Karena soal ketauhidan, maka dinamakan ayat ini sebagai surah Al-Ikhlas. Bukan yang lain. Cuma ada dua setidaknya itu di Quran itu, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Paling awal sama belakangnya tadi. Nah, isma kalami, dengarkanlah ucapanku ini. Wa'mal, dan kerjakanlah bihi, dengan ucapanku ini, kata beliau. Fa innahu yuhmiduna rotomaika. Sesungguhnya ikhlas itu dapat memadamkan keserakahanmu. Wa yaksiru saukata nafsika, dan keikhlasan itu bisa menghancurkan duri yang ada di dalam nafsumu. Dengarkanlah ucapanku ini, kerjakanlah. Kamu keikhlasan ini dan apa yang akan aku ucapkan ini, itu akan bisa memadamkan keserakahanmu. Dan apa yang aku ucapkan ini bisa menghancurkan duri yang ada di dalam nafsumu. Apa ucapannya beliau ini? Satu, la tahdur maudian
Tasyuru fihi naru tabika. La tahdur, kamu jangan datang, kamu jangan hadiri maudian satu tempat. Tasuru yang bisa menyalahkan, yang bisa menyalakan fihi pada tempat itu naru tabika, api tabiatmu. Kamu jangan datang ke satu tempat yang kalau kamu datang ke satu tempat, api nafsumu, api tabiatmu, api kelakuanmu akan muncul di situ, akan bergelora di situ, akan akan keluar di situ. Misalnya Anda datang ke dangdutan, terus dangdutnya koplo misalnya gitu, sedangkan Anda masih belum kuat. Tabiatmu itu memang tabiatnya adalah suka dengan hiburan dengan tabiatmu. Itu tabiatnya seperti itu, tabiatnya dia. Maka ketika dia itu datang ke tempat itu, maka seperti membakar tabiatnya, terbakar dia. Sehingga apa yang terjadi? Fayahroba baitu dinika. Maka api tabiat tadi akan menghancurkan, merobohkan rumah agamamu, wa imanika dan imanmu, bisauri tobi dengan nyalahnya tabiat, wal hawa dan hawa nafsu, wasyaitani dan syaitan. Fayazhaba maka akan hilanglah, bidinika dengan agamamu, wa imanika dan keimananmu, wa ikonika dan keyakinanmu. Engkau ini punya tabiat apa? Ada punya tabiat apa yang Anda? Wah kalau ini kesentuh aja dikit keluar nih, kok aslinya nih gitu. Nih nggak ketemu besok tadi dangdut. Ini orang suka banget joget-joget, suka banget nyawer-nyawer. Lalu kemudian dia ke tempat itu, habislah dia terbakar itu, membakar tuh tabiatnya dia. Sehingga kemudian ketika dia datang, udah seperti yang terbakar. Hancurlah agama dia, hancurlah keimanan dia. Terus sebab apa? Sebab tadi nyalahnya tabiat dia, nyalahnya hawa nafsu dia dan setan. Sehingga dengan itu hilanglah agamanya, hilanglah keimanannya, hilanglah keyakinannya. Ini yang kata beliau yang pertama. Soal tauhid ini beliau bilang, kau dengarkanlah ini, amalkanlah ini. Karena kalau kamu bisa ngamalkan ini, api tabiatmu, api keaslianmu, api kebiasaan burukmu ini akan padam, dan duri nafsumu akan hilang. Nafsu itu ada durinya, nanti bisa tinggi, kita bisa sakit semua. Kita punya tabiat apa nih? Yang kalau kemudian kita datang ke tempat itu, kemudian tabiat ini akan nyala, sehingga akan merusak semuanya, Misalnya dulu kita suka minum minuman keras, lalu kemudian kita tidak lagi. Kemudian engkau jangan datang dulu ke situ. Kamu jangan hadir dulu ke tempat itu. Atau kamu kalau diundang party, diundang pesta yang kamu anggap ini pestanya pasti ada minuman nih. Kamu jangan datang dulu ke situ. Coba nanti kalau kamu datang ke party itu, nanti narutob ikanmu akan nyala. Api tabiatmu itu akan nyala. Sehingga nanti akan menghancurkan dan merobohkan semua yang ada dalam agamamu, keimananmu. Jadi ini yang sering kita akan sampaikan. Ini kan yang sering kita sampaikan. Jangan dulu dekat-dekat sama api kalau belum kebal sama api. Nanti kalau udah kebal sama api, mau main bola pakai api juga silakan aja. Bukan berarti kita lagi mau memilih-milih teman. Bukan berarti kita lagi mau memilah-milah pergaulan kita. Enggak. Ini dalam rangka memproteksi dulu, memproteksi kita. Makanya caranya ada orang punya kelakuan buruk. Ya satu-satunya cara dia harus pisahin dulu. Kan mestinya begitu sih. Semua juga begitu sih. Mau orang penyakit apapun, pisahin dulu dari penyebabnya. Dipisahin dulu. Anak-anak kita kayak bandel-bandel banget ini. Ini pisahin dulu sama lingkungannya yang ada, ditarik dulu dia. Jangan dulu dia berteman sama ini.
kita ini mau bertobat, kita ini mau hijrah, kita ini mau melakukan sesuatu yang baik. Terus tapi kita punya lingkungan yang nggak mendukung, tarik diri dulu, lock out dulu, keluar dulu Anda dari lingkungan itu. Nanti kalau Anda sudah kuat dari lingkungan itu, silakan masuk lagi. Sebab kalau nanti belum kuat udah masuk lagi, ini akan membuat api tabiatmu ini akan menyala-nyala lagi dan durinya akan makin banyak di nafsumu. Yang itu semua akan menghancurkan apa yang ada dalam agama kita, apa yang ada dalam keimanan kita dan keyakinan kita. Maka itu tadi yang pertama, jangan dulu belum kuat kok imannya, lalu kemudian bilang mau berdakwah, dakwah di mana? Di prostitusi, dakwah di lokalisasi. Belum kuat kok imannya, terus kemudian mau berdakwah di lokalisasi. Kan itu naruh top ikannya, dia akan nyala pasti itu. Pasti akan hancur agamanya. Pasti akan sama kan ini. Anda, saya mau ngomong gini teman-teman. Anda ini mau masuk ke parpol, masuk jadi parpol, tapi Anda belum punya ekonomi yang kuat. Habis nanti kamunya yang habis nanti. Karena kita ini masih pengen keduniawian, kita masih pengen materi, tapi lewat jalur itu, maka habis sudah itu. Habis kita, kenapa? Karena di dalamnya ini penuh dengan apa yang kita mau dan itu membuat kita hancur. Anda silakan saja kalau mau, tapi kuat dulu secara ekonomi kuat, sehingga nanti ketika Anda sudah menjadi pejabat, Anda nggak harus nyolong sini, nyolong sono gitu. Karena Anda sudah kuat sebelumnya. Sama kayak teman-teman yang mau bikin masjid. Anda mau bikin masjid, iya. Saya lihat orangnya, ini belum mampu secara ekonomi. Mau bikin masjid, mau? Enggak boleh. Nanti kalau udah kaya kita bikin masjid. Kalau Anda bikin masjid, terus ekonominya masih belum kuat, habis nanti masjid ini dijadiin maksiat semua sama Anda ini. Habis semua nih masjid ini dijadiin tempat maksiat sudah. Dianggap masjid ini sumber pendapatannya. Kan apinya, dia punya gini. Misalnya ada orang tabiatnya adalah masih suka ke uang, masih suka sama keuangan, masih suka uang, masih suka keduniawian lagi, masih kejar-kejar mulu, masih kejar-kejar seperti itu. Sedangkan dia masih belum punya standar ekonomi yang kuat, nggak punya standar ekonomi yang kuat. Lalu kemudian disuruh megang masjid atau membangun masjid. Jadilah masjid ini jadi ladang keuangan dia nanti. Padahal uang masjid ini beda nih, uang begitu uang umat ini. Anda nggak bisa sembarangan megang mengelola masjid ini. Itu minimal banget yang ada adalah subhat al halalu bainun wal haramu bain. Halal kemudian jelas, haram jelas. Yang subhat ini kan banyak ada di masjid. Misalnya gini, Anda bawa handphone, lalu kemudian ada colokin di sini. Anda ngecas di handphone. Itu halal apa haram? Haram. Kan nggak jelas. Bisa halal, bisa haram. Kalau nyolong jelas haram. Kalau Anda ngecas di rumah bayar listrik sendiri jelas halal. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau subhat nggak jelas halal haramnya. Anda ngecas di masjid, mau dibilang haram ini masjid, Anda ngomong ke takmir masjid pasti dikasih. Mana ada takmir masjid ngomong, mana ada ngomong masjid, jangan nggak boleh ngecas di sini, mana ada. Anda ngomong ke takmir masjid pasti dikasih. Saat saya ini yang numpang ngecas ya, pasti dikasih itu. Kemudian kalau dibilang itu halal, lalu yang bayar listriknya siapa? Yang bayar listriknya siapa? Masjid, orang. Siapa orang menyumbang masjid? Nyumbangnya itu nyumbang masjid atau untuk kepentingan masjid? Handphonemu ini untuk kepentingan masjid atau untuk kepentingan pribadimu? Makanya saya bilang, kalau ada masjid kemudian dia bikin wifi, hati-hati saya bilang.
Ada masjid bikin wifi, saya bilang hati-hati itu. Ada wifi, menyiapkan wifi gratis, hati-hati saya bilang itu. Itu buat keperluan apa dulu itu wifi-nya. Kemudian nanti dia pakai wifi masjid, lalu kemudian dia bikin scroll, apalagi sekolah yang kagak-kagak. Wifi-nya siapa yang bayar? Terus kemudian dia pakai untuk apa? Kalau kita pengen butuh contoh, pengen butuh contoh, kan contohnya udah jelas misalnya. Umar bin Abdul Aziz saat itu lagi di kantornya, nyala lampunya, lampu bakarnya, lampu minyak ya, belum ada lampu minyak. Kemudian setelah rapi ada tamu, terus mau ngobrol soal urusan pribadinya, bisnis pribadinya. Kata Umar, saya matiin dulu nih. Wah, Umar, kok dimatiin lampunya? Ini lampu dibayar pakai uang negara. Kita mau ngomongin yang lain, yang bukan urusan negara. Segitunya ya. Tapi kan kita santai aja soal kayak gitu, karena tadi, ya masa sih masjid kagak ngasih, masa sih wifi buat sendiri aja nggak boleh. Kan itu halal enggak, haram juga enggak. Jadi, nah itu kan isinya masjid kan kayak begitu gitu. Makanya kalau kemudian Anda tabiatnya masih pengen banget punya ini, cita-cita ekonominya ini masih tinggi. Cita-cita ekonominya masih tinggi, masih pengen banget beli rumah, pengen banget beli motor, pengen banget beli mobil sendiri. Sementara Anda belum punya kerjaan yang tetap, Anda jangan memegang ke masjid. Itu yang saya bilang ke orang-orang yang pengen bilang ke saya, di sini yang minta ridhonya boleh nggak saya bikin masjid? Saya lihat orangnya, enggak, saya bilang nggak boleh. Tadi kan bikin masjidnya bagus, tapi Anda yang megangnya nggak bagus itu, nggak bagus. Kalau Anda ini kuat, gitu ya. Kalau Anda ini kuat, silahkan Anda bikin masjid. Paman saya almarhum Cing Haji Inul bikin masjid, wah alhamdulillah kuat sudah itu. Dia bikin masjid, kemudian megang masjid kuat itu. Soalnya kalau yang megang tadi itu tabna rutom ika, api tabiat kita ini masih nyala apa enggak? Anda masih pengen punya ini, pengen beli ini, pengen cekot terus apa enggak gitu. Sementara Anda belum punya ekonomi yang kuat, Anda sering cekot pengen beli ini, kemudian megang masjid. Itu nanti kamu datang ke tempat masjid, megang masjid, malah menghancurkan agamamu. Malah membuat hancur agamamu dan membuat hancur keimananmu ini. Bikin masjidnya bagus, megang masjidnya bagus. Tapi kalau dipegang sama orang yang bukan tepat, justru menghancurkan orang ini. Ini yang dibikin hati-hati, Jadi naruh tobika kita ini apa? Kan macam-macam orang itu. Dia masih suka, dulu suka sama perempuan. Ya Anda jangan masuk ke tempat-tempat yang bercampur antara laki-laki sama perempuan. Nanti tabiat itu akan nyala di situ. Dan itu akan membakar cahaya, membakar agama. Itu yang pertama katanya beliau. Yang kedua, la tasma haula'il munafiqina al-mutasonni'ina al-muzahrifina. Kamu jangan dengarkan ucapan orang-orang yang munafik, yang dibuat-buat, yang isinya adalah kepalsuan. Fa inna tab'a yaskunu, karena sesungguhnya tabiat itu yaskunu akan tenang. Ila kalamin muzakhrafin, pada kalam ucapan yang dihiasi, musonniin yang dibuat-buat, ahwasa yang menjadi bodoh. Kamu ini jangan dengerin misalnya. Anda jadi pejabat, jadi RT, jadi RW, atau jadi pejabat apalah. Kemudian anak buah Anda ngomong sesuatu. Wah, Bapak mah keren. Itu mau apa itu? Begini aja. Terus dia pengen, pokoknya dibuat-buat semua. Yang isinya adalah kebodohan. Kalau kamu nanti seperti itu, tabiat manusia kalau dipuji-puji apa? Kan senang. Kalau dipuji senang. Ada orang apa sih itu? Jangan didengerin, Pak. Dia mah orangnya mau ngiri orangnya. Udah biarin tetap aja kayak gini, kita udah bener begini, nggak usah pakai turun-turun. Apa orang kampung begitu mau mereka begitu ya. Terus
tabiat manusia umumnya kan dibikin gitu kan tenang, karena dihias-hiasin. Nah, kalau ada orang ngedengerin ucapan kayak gini, maka hancur dia. Seperti apa? Ka'ajini fatirin, seperti adonan roti yang belum matang, bila milhin yang gak dicampur pakai garam, yu'zi batna akilihi, maka itu akan membuat rusak perut orang yang memakan. Ini karena dikutip dari ulama Arab, ya maka contohnya roti, adonan roti yang belum matang, kemudian belum dikasih garam, kemudian dimakan, maka dibikin sakit perut itu. Apa kalau makanan kita misalnya sesuatu yang belum dikasih apa-apa, belum selesai, belum matang, udah dimakan, bisa sakit perut semua itu. Apa kan banyak contohnya ya, kayak gini, Anda bikin kopinya airnya belum matang banget, belum panas banget, Anda udah bikin kopi, apa yang terjadi itu? Ya, habis itu perutnya itu, gitu ya. Nah, itu pasti seperti itu. Kamu jangan dengerin ucapan yang seperti itu. Orang yang berpura-pura, mutasonniin, muzahrifin, orang yang ngebuat-buat, orang yang dibuat-buat saja ucapannya, yang palsu semuanya. Yang itu ucapannya itu pasti akan membuat tabiat kita menjadi tenang. Itu yang distilahkan ABS itu, asal Bapak senang. Laporannya mau, oh bagus aja laporannya, tapi nggak ke bawah. Udah tenang Pak, gua udah beres begini, ABS. Inilah yang kemudian membuat dia menjadi hancur. Al ilmu yukhazu min afwahir rijal. Ilmu itu harus diambil dari mulutnya rijal, mulutnya orang-orang terpilih, orang-orang pilihan, orang-orang khusus. La minas suhufi min haula'ir rijal. Tidak cukup dari lembaran-lembaran ulama-ulama tadi. Ilmu itu harus diambil dari mulutnya seorang ilmuwan, bukan cukup dari bukunya seorang ilmuwan. Yang siapa mereka? Rijalul haqqi azza wa jalla. Orang-orang yang memegang Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orangnya Allah. Rijalul haqq, orang-orangnya Allah azza wa jalla. Al-muttaquna, yang bertakwa, at-tarikuna, yang meninggalkan keburukan, al-warisuna, yang menjadi pewarisnya Nabi, al-amiluna, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, al-mukhlisuna, orang-orang yang ikhlas. Ma huwa ghairu taqwa hawasun wa batilun, sesuatu yang selain takwa pasti merupakan kebodohan dan kebatilan. Maka kemudian engkau peganglah omongannya orang-orang yang selaras apa yang diomongin sama apa yang dikerjakan. Peganglah omongan orang-orang yang memang punya hati yang baik, yang punya sikap yang baik, yang punya ibadah yang baik. Itu yang kamu pegang. Kalau kamu pimpinan, kemudian kamu punya anak buah, lihat gimana ibadahnya, gimana ngelihat attitude-nya dia, gimana lihat sikapnya dia. Kalau kemudian dia ini memang orang yang baik, orang yang lurus, orang yang jujur, kamu pegang dia. Tapi kalau kemudian kau lihat ini orang hanya untuk meninggi-ninggikanmu, kan dia punya kepentingan denganmu, jauhin dia. Atau jangan dipegang apapun yang diomonginnya. Biar selamat. Hidupmu selamat di dunia, hidupmu selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim wa fil rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nastaghfiruka bima qara'ta wa sami'na wa fattahuma inda hajatika. Allahumma ij'alna wa ij'al awdadana wa talaqizana min ahli wa min ahli khair. Wa la tajawayyu min ar-rijal wa min ahli al-jahl. Ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum